Selamat datang di channel. Kamu tanya, Seperti yang kita tahu, kapasitas otak kita sangat mengagumkan. Tetapi terkadang kita tidak menggunakannya secara efektif. Di video kali ini, kakak akan menjelaskan 9 tips terbaik dalam memaksimalkan otak kita ketika kita belajar. Jadi ini berdasarkan banyak riset dan juga setelah dicoba, menurut kakak ini adalah 9 strategi terbaik. Riset ini kebanyakan dilakukan oleh neuroscientist dan juga para expert di bidang pembelajaran. Oke, kita langsung mulai saja 9 tips terbaik untuk belajar. Tips yang pertama adalah kita harus mempunyai lingkungan yang membuat kita untuk fokus. Kenapa? Karena kita sebagai manusia mempunyai kecenderungan untuk pindah dari melakukan hal-hal yang susah tetapi sebetulnya penting, misalnya belajar pelajaran mata kuliah kita, ke hal-hal yang gampang, misalnya nonton Netflix. Oleh karena itu, kita harus melindungi diri kita dari distraksi. Caranya bagaimana? Menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk belajar. Beberapa contohnya, misalnya handphone dimatikan, atau kalau sedang dalam suasana ujian, semua sosial media di-uninstall. Atau kita juga bisa pergi ke lingkungan yang sangat berbeda, misalnya perpustakaan. Jadi kesimpulannya dari tips kali ini adalah lingkungan di mana kamu belajar itu sangat berpengaruh banget. Jadi kalian harus pindah ke lingkungan yang membuat kalian fokus. Tips nomor 2 namanya Eat the Frog, yaitu strategi di mana kita mempelajari hal yang susah terlebih dahulu. Jadi kita punya kecenderungan buat mengerjakan atau mempelajari yang gampang-gampang di awal. Sebetulnya itu salah satunya adalah dorongan untuk mengulur-ngulur waktu atau membuang-buang waktu karena kita tidak ingin mempelajari hal yang akan membuat kepala kita pusing karena memang susah. Nah, kenapa hal ini efektif? Karena sebetulnya yang harus kita atur itu adalah energi kita. Dan ketika awal-awal energi kita itu kan masih banyak. Jadi fungsi kerja otak kita pun masih lebih optimal. Karena itu kalau misalnya kalian ingin mempelajari sesuatu, pelajari yang susahnya terlebih dahulu. Karena saat itu energi kalian masih sangat bagus. Tips ketiga ini namanya space repetition. Jadi, untuk memaksimalkan proses pembelajaran kita, kunci utamanya adalah di konsistensi. Kita dalam waktu belajarnya tidak usah terlalu lama, tetapi harus rutin dan konsisten. Menurut penelitian para periset, apa yang kita pelajari akan lebih mudah diserap oleh otak ketika kita tidur. Jadi ketika kita tidur ada proses di dalamnya yang membantu kita memahami dan menyerap apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi secara praktisnya seperti apa sih? Kita bisa belajar misalnya 1 jam, lalu setelah itu kita tidur malam. Hal tersebut apabila diulang-ulang akan lebih efektif dalam proses pembelajaran kita. Jadi sejam sebelum tidur misalnya kita rutinlah mempelajari apa yang memang ingin kita pelajari. Tips yang keempat adalah pemilihan tempat yang tepat. Jadi kalau kita misalnya memilih tempat yang nyaman tentunya dan juga mempunyai kekhasan tersendiri, itu juga bisa sangat membantu. Jadi sempat ada penelitian 2 kelompok itu harus menghafal kosakata yang sangat random sekali. Yang satu tetap berada di satu ruangan yang standar, sedangkan grup satunya lagi harus berpindah. Mereka berpindah dari tempat yang relatif gelap, lalu dipindahkan ke tempat yang sangat-sangat terang sekali. Dan grup yang berpindah ini 40% lebih bagus dalam menghafalnya. Oleh karena itu, tentunya pemilihan tempat juga sangat-sangat berpengaruh. Tips nomor 5 namanya Pomodoro. Tips Pomodoro ini intinya adalah kita harus beristirahat sebentar di antara sela-sela pembelajaran kita. Jadi
pada umumnya yang disarankan adalah 25 menit belajar, lalu beristirahat 5 menit, lalu belajar lagi 25 menit, lalu beristirahat lagi 5 menit. Nah, si waktu jeda yang 5 menit ini membuat kita menjadi rileks dan juga kita tetap termotivasi untuk menyelesaikan proses pembelajaran dari kita. Tetapi kalau dari pengalaman kakak secara personal, yang lebih enak, minimal ini untuk kakak, kalian bisa ikutin atau enggak, itu adalah 50 menit belajar, lalu 10 menit beristirahat, lalu 50 menit lagi belajar, lalu 10 menit lagi beristirahat, begitu seterusnya. Karena kalau buat kakak sendiri, 25 menit itu terlalu sebentar. Tetapi ini lagi-lagi disesuaikan dengan kebiasaan kalian. Yang penting harus ada pembelajaran yang terus-menerus dan ada istirahat di tengah-tengahnya. Sebelum masuk ke tips nomor 6, kalian bisa subscribe dan like kalau misalnya kalian sudah merasa terbantu oleh video kali ini. Dan jangan lupa juga di-share di sosial media kalian. Nah, untuk yang nomor 6, nama tipsnya adalah 30% read, 70% recite. Jadi ini biasanya teknik pembelajaran untuk hal-hal yang membuat kalian harus tampil. Misalnya kalian harus berpidato, atau kalian misalnya harus membuat sambutan, atau kalian harus membacakan puisi, ya hal-hal yang seperti itulah. Jadi kalian harus menggunakan 30% waktu kalian di awal untuk membaca, dan membaca. Lalu 70% di akhirnya kalian berlatih, dan berlatih. Jadi jangan misalnya selang-seling atau seperti apa. Itu adalah waktu yang diteliti adalah yang paling efektif. Jadi kalau misalnya waktu persiapan kalian hanya 1 jam, berarti 20 menit pertama itu kalian hanya membaca dan mencoba menghafalkan. Lalu 40 menit berikutnya kalian langsung saja praktik di tes, langsung berlatih, dan berlatih. Dan tips nomor 7 adalah interval pengulangan. Jadi dalam usaha untuk membuat kita memahami dan mengingat sesuatu dalam jangka lebih panjang, kita harus mengulang materi tersebut tetapi dalam interval-interval tertentu. Jadi tidak perlu setiap hari juga. Misalnya kalau misalnya kita sedang belajar bahasa Inggris misalnya, lalu kita menghafalkan vocabulary baru, untuk membuat hal tersebut diingat tentunya selain kita memakainya secara reguler, tetapi vocab tersebut diulang lagi penghafalannya dalam waktu tertentu. Biasanya yang efektif adalah kita ulang lagi 1 atau 2 hari setelah pertama kita menghafal, lalu kita ulang lagi 1 minggu setelah itu, lalu kita ulang lagi 1 bulan setelah itu. Dan setelah itu biasanya kita akan hafal kata-kata tersebut dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dan untuk tips nomor 8, namanya instant self-test. Jadi setelah kalian belajar mengenai sesuatu, setelahnya langsung saat itu kalian membuat tes untuk diri sendiri. Jadi itu semacam ulangan atau semacam kuis untuk diri sendiri mengenai materi yang baru saja kalian hafalkan atau coba pahami. Hal ini akan membuat otak kita membuat usaha lebih untuk memasukkan objek tersebut ke memori jangka panjang kita. Nah, untuk tips yang terakhir adalah kalian mempunyai gaya kalian sendiri-sendiri. Jadi, walaupun misalnya 9 hal ini works buat kakak, kalian pun harus memilih mana yang kira-kira sangat cocok dengan kepribadian kalian. Dan juga secara garis besar, untuk proses pembelajaran kebanyakan manusia itu dibagi dalam 3 tipe mereka belajar paling efektif. Biasanya ada yang jago belajar lewat hal visual atau harus lewat gambar misalnya. Lalu yang kedua jago untuk belajar lewat mendengaran, berarti misalnya harus mendengarkan atau berdiskusi langsung atau dengan kinestetik atau gerakan. Nah, kakak sendiri membuat video khusus mengenai hal ini di video lainnya, kalian bisa cek di channel ini karena subjek ini sangat penting. Jadi intinya cara belajar kalian itu harus senyaman dan secocok mungkin dengan kepribadian kalian.
Nah, kalau misalnya ada lagi yang mau ditanyakan mengenai hal apapun, kalian bisa nanya ke Kakak, komen aja di akun Twitternya atau di akun Instagramnya. Nanti akan dibahas dalam bentuk video di sini. Sekian aja untuk 9 tipsnya. Kalau dirasa bermanfaat, kalian bisa like dan subscribe. Terima kasih.